Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita sampai pada sesi yang terakhir, tapi bukan kajian yang terakhir insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ketika Nabi Yusuf mengirimkan bajunya, ketika Nabi Yusuf mengirimkan baju beliau, begitu keluar dari tapal batas kota, keluar dari Mesir, langsung Nabi Yakub alaihissalam di negaranya komentar. Jarak yang sangat jauh, 8 hari perjalanan kata para ulama. Di negaranya komentar, inni la ajiduri ha Yusuf. Sungguh aku benar-benar mencium, menemukan aroma Yusuf. Kalau kita baca di terjemahannya, di ayat 94 tersebut, dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sungguhnya aku mencium bau Yusuf. Tapi bukan dengan kalimat asyum, bukan dengan kalimat aku mencium, tapi wajada yajidu, wujudan. Wajada itu artinya menemukan, ajidu sesungguhnya aku menemukan riha Yusuf. Ini kata ajidu menemukan aroma Yusuf merupakan bukti bahwasannya Nabi Yakub alaihissalam saat memerintahkan anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf dengan kalimat fatahassasu min Yusuf, hendaknya kalian cari Yusuf dengan semua panca indera kalian. Ayahnya pun melakukan hal yang sama. Nabi Yakub alaihissalam menggunakan seluruh kemampuannya sebagai seorang nabi dan rasul yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari putranya tercinta Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya yaitu Bunyamin. Sungguh aku menemukan aroma Yusuf. Seandainya kalian tidak menganggap aku ini lemah, tentu kalian akan membenarkan ucapanku ini. Tetapi mereka, anak-anaknya, cucu-cucunya semua menjawab, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah, wahai ayah, wahai kakek, sungguh kamu masih dalam pendapatmu yang lama itu, yang salah, yang masih berpikiran kalau Yusuf alaihissalam masih hidup. Ya, masih dalam pendapat yang seperti itu. Udah kita bahas di siang hari tadi. Nah, sampai akhirnya benar di ayat yang ke-96. Sang anak kembali kemudian memberikan bajunya Nabi Yusuf alaihissalam diletakkan di wajah ayahnya. Maka seketika itu juga fartadda basira. Ayat 96 ya, fartadda basira. Maka langsung Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat kembali, ya, penglihatannya kembali, bisa melihat dengan normal, bisa melihat dengan baik. Kapan itu bisa melihat dengan baik? Seketika baju Nabi Yusuf alaihissalam nempel ke wajah Nabi Yakub alaihissalam. Di sini para ulama mengatakan bahwasannya keberkahan para nabi itu ada, keberkahan para rasul itu ada. Di antaranya adalah keberkahan baju yang dipakai oleh para anbiya wal mursalin. Di baju itu ada keberkahannya. Dan Nabi Yusuf memberikan baju ini sebagai obat. Ya, keberkahan ini sebagai obat yang bisa menyembuhkan tunanetra. Ya, tunanetra menjadi sembuh karena apa? Karena mencium langsung. Jadi bukan cuma menemukan, tapi mencium langsung, bersentuhan kain itu dengan kulit Nabi Yakub alaihissalam. Kalau bahasa kita, jasad perlu dipertemukan, ini fisiknya juga dipertemukan. Bukan sekedar aroma seperti yang udah kita bahas di siang hari tadi, bukan sekedar aroma anbiya wal mursalin, tetapi betul-betul ada sesuatu yang menempel ke wajah Nabi Yakub alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian Nabi Yakub berkata, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku sudah berkata kepada kalian semua bahwasanya aku sebenarnya mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak kalian ketahui. Saya punya ilmu dari Allah Ta'ala bahwasannya Yusuf masih hidup. Ya, Bunyamin selamat. Allah udah ngasih tahu saya. Itu yang menyebabkan saya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kan sekarang? Ternyata Yusuf masih hidup. Penglihatan beliau terbuka. Baru sekarang kita akan melanjutkan
sampai akhirnya anak-anaknya, wahai ayahku, ayat yang ke-97 ya. Ini udah kita bahas yang tadi. Tolong mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kami, karena kami termasuk orang-orang yang salah. Ayat 98, kemudian Nabi Yakub berkata, Saufa astaghfirulakum rabbi, nanti saya akan mintakan ampun untuk kalian kepada Allah Tuhan saya, karena sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nanti itu kapan? Waktu sahur dan juga di malam Jumat. Para ulama mengatakan setelah memintakan ampun, ya, setelah memintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk putra-putranya di malam Jumat, maka Nabi Yakub setiap malam Jumat menyediakan waktu secara khusus untuk betul-betul berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuk anak-anaknya, dan itu dilakukan lebih dari 20 tahun setelah hari itu. Istiqomah, terus minta ampun. Walaupun sekali saja sebetulnya doa ayah untuk anak itu mustajab, sekali saja ayah itu mintakan ampun untuk anaknya mustajab, tapi karena Nabi Yakub alaihissalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yakub alaihissalam cinta pada anak-anaknya, maka tidak cukup sekali, bahkan setiap malam Jumat secara khusus dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, sekarang kita bahas pertemuannya, ayat 99. Falamma dakhalu ala Yusufah, ketika mereka semua pergi ke Mesir, kemudian bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini ada yang menarik di tafsir yang perlu saya sampaikan ya. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaih. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qalat khulu Misra insyaallahu aminin. Ketika mereka semua menemui Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf kemudian memeluk ayahnya dan mendekatkan kedua orang tuanya. Ya, mendekatkan kedua orang tuanya. Kalau di terjemahan kita menemukan terjemahan yang seperti ini. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Seraya berkata, masuklah kalian ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Nah, ini kalau kita baca seperti ini, maka kita nggak tahu sebetulnya yang terjadi apa itu. Gimana proses berangkatnya ya? Berangkatnya seperti apa? Terus Nabi Yusuf tuh nyambutnya bagaimana? Para ulama mengatakan, jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu menyerahkan baju untuk dibawa kepada ayahnya dan untuk diletakkan di wajah ayahnya, maka saat itu Nabi Yusuf bukan hanya menyerahkan saudaranya, enggak. Ya, bukan cuma saudaranya disuruh berangkat, tidak, tetapi sekitar 200 kafilah ikut bersama saudaranya untuk menjemput ayahnya. Artinya ada suatu iring-iringan yang sangat besar dari Mesir menuju kediaman Nabi Yakub alaihissalam untuk menjemput ayahnya. Ya, karena ini mau menyambut ayah yang dicintai, ayah yang disayangi. Maka Nabi Yusuf betul-betul menunjukkan kekuatannya, menunjukkan powernya. Beliau menunjukkan bagaimana keberhasilannya. Ditunjukkan dengan sungguh-sungguh mengirimkan kafilah yang sangat besar dari satu negara ke negara lain. Ya, dari Mesir ke Syria. Ini bukan suatu yang mudah, rombongan begitu ya. Rombongan hanya untuk menyambut ayahnya. Nah, disitulah Nabi Yusuf minta saudaranya untuk membawa seluruh anggota keluarganya, bukan cuma kakak-kakaknya tidak, tetapi juga dengan keponakan-keponakan Nabi Yusuf alaihissalam, sepupu Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya diajak. Maka dikatakan jumlahnya khilaf, jumlahnya di atas 60 orang, di atas 70 orang. Ada mengatakan 70, ada mengatakan 90 ya. Rombongan besar nih. Ini rombongan besar datang ke Mesir, ingin bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan ingin melihat pertemuan yang sudah dinanti-nantikan. Nah, disitulah Nabi Yusuf alaihissalam menunggu ayahnya di luar kota Mesir. Jadi jangan dibayangkan Nabi Yusuf duduk di istana, terus penunggu ayahnya di istana, tidak. Karena Mesir ini juga punya aturan, ya, negara punya aturan, maka beliau menunggu di luar kota Mesir. Saat itu beliau minta izin kepada Raja Mesir, untuk membawa ayahnya. Maka sang raja pun ikut menyambut kedatangan ayah Nabi Yusuf alaihissalam, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Dan di situ dikatakan rombongan yang menunggu atau yang menjemput ayah daripada Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, sangat banyak. Rombongan sangat besar. Jadi Mesir itu hebohnya luar biasa. Insya Allah nanti Anda bisa lihat data-data itu di buku terbaru saya. Ya, insya Allah. Judulnya lagi belum saya tulis.
tentang kisah Nabi Yusuf ini ya, sekaligus iklan. Nah, Anda bisa baca di situ bagaimana itu, jumlahnya berapa, bagaimana penyambutannya. Saat ini tidak akan saya uraikan dengan detail. Di penutup ini saya pengen Anda penasaran ya, pengen penasaran biar terus nanti mau cari bukunya dan dibaca. Ikhwani rahimakumullah. Maka saat itu disiapkan tempat di luar kota Mesir untuk nyambut ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Maka di luar kota Mesir, rombongan yang besar ini datang, ya. Bayangkan kafilah yang besar ini datang membawa Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian di situ juga ada rombongan yang sangat besar, Nabi Yusuf bersama Raja Mesir dan sekian banyak rakyat Mesir mau menyambut Nabi Yakub alaihissalam. Maka dari jauh Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apakah itu di depan kita Fir'aun, Raja Mesir? Maka anak-anak menjawab, bukan ayah. Dia bukan Fir'aun, Raja Mesir. Tetapi dia Yusuf anakmu. Dia adalah Yusuf putramu. Maka Nabi Yakub alaihissalam turun dari kendaraannya. Nabi Yusuf pun turun dari kendaraannya. Ayah yang sudah terpisah puluhan tahun dan anak yang terpisah puluhan tahun dari ayah yang dicintainya ini pun berjalan saling menghampiri. Kemudian saat itu Nabi Yusuf akan mengucapkan salam kepada ayahnya. Tetapi malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, biar Yakub yang mengucapkan salam kepada Yusuf. Untuk menunjukkan bahwa Nabi Yusuf punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah Allah Ta'ala. Maka Nabi Yakub mengucapkan salam kepada putranya. Lantas dijawab salam pula oleh putranya. Kemudian keduanya berpelukan dengan tangisan yang luar biasa. Menangis keduanya karena menangis syukur, menangis senang, menangis bahagia. Setelah keduanya bisa sabrun jamil, bersabar dengan kesabaran yang indah. Nabi Yusuf sabarnya indah, Nabi Yakub sabarnya indah, maka keduanya dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keindahan, dalam kemegahan, dalam kemewahan, dalam kemenangan, dalam pertemuan yang disaksikan oleh seluruh umat manusia. Dan kita saat ini di malam 28 Ramadan disuruh mengabadikan pertemuan tersebut dalam kajian seperti ini. Agar apa? Agar orang ingat siapa yang sabar dengan indah, maka hasilnya pun keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam membawa ayahnya ke tempat yang sudah disiapkan. Belum masuk kerajaan. Dibawa di tempat yang disiapkan, kemudian duduk menceritakan pada ayahnya. Ayah, jangan khawatir, ya masuk ke Mesir aman. Karena semua sudah dikondisikan. Ini beliau Raja Mesir. Kita sudah punya izin untuk masuk Mesir dengan sekian rombongan. Tidak akan terjadi sesuatu apapun kepada kalian semuanya. Aman semuanya. Maka ikhwani rahimakumullah, kita lihat di ayat yang ke-100, ya saat yang 100, setelah ayat 99 tadi, insyaallah, awa ilahi abawahi wa qala dkhulu misra insyaallah aminin. Kemudian ayah dan ibunya, di ibu tirinya atau dikatakan bibinya, didekatkan oleh Nabi Yusuf di tempat yang mulia. Setelah itu diajak masuk Mesir. Silahkan kalian semua masuk kota Mesir, insyaallah semuanya akan selamat dalam keadaan aman. Di ayat yang ke-100 sampai di Mesir. Jadi ada dua kali sambutan. Yang pertama sambutan di luar kota, yang kedua sambutan di dalam istana. Wa rafa'a abawahi 'alal arsy. Maka Nabi Yusuf alaihissalam meletakkan ayah dan ibunya di atas singgasana. Wa kharru lahu sujjada. Nah, saat itulah sebelum keduanya duduk di istana, di singgasana yang luar biasa, belum duduk di singgasana yang megah, ibu, ayah, dan 11 saudara Nabi Yusuf alaihissalam semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ibu, ayah, Nabi Yakub alaihissalam, dan 11 putranya sujud menghormati Nabi Yusuf alaihissalam dengan sujud ta'zim, sujud penghormatan, sujud sebagai bentuk ucapan penghormatan salam yang berlaku pada syariat di masa itu dengan berbagai makna sujud yang ada beda pendapat ahli tafsir. Yang pengen saya tekankan adalah Nabi Yakub ya menghormati kedudukan putranya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak semua putranya untuk menghormati Nabi Yusuf alaihissalam yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah putra yang kedudukannya bisa lebih tinggi dari ayahnya. Ya, kedudukannya lebih tinggi dari ayah dan anugerah. Dan buat seorang ayah adalah sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan ketika punya putra yang pangkatnya lebih tinggi dari dirinya. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian waqala, melihat semua itu dan ayahnya dudukkan di singgasana, Nabi Yusuf kemudian berkata kepada ayahnya, waqala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahku tercinta,
yang terjadi barusan ini, yang ada sekarang ini adalah takwil, terjemahan, arti dari mimpiku berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mimpiku di waktu aku masih kecil, aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadaku. 11 bintang itu adalah kakak dan adik Nabi Yusuf alaihissalam, sementara matahari dan rembulan adalah ayah dan ibu beliau, dikatakan ibu tiri, dan itu adalah bibi beliau sendiri. 11 tambah 2, 13 ini semuanya sujud pada Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah takwil mimpi ku terdahulu. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Allah Ta'ala telah menjadikan mimpiku benar-benar nyata. Wa qad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepadaku. Id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Dan Allah telah berbuat baik kepadaku karena Allah telah mengeluarkan aku dari penjara. Kemudian Allah mendatangkan kalian semua kepadaku dari pedalaman di luar negeri menuju tempat ini. Wa nazagha syaitanu mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah sebelumnya setan menggoda, membujuk, setan menggoda antara aku dan saudara-saudaraku. Kemudian inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Allah Tuhanku maha lembut terhadap apapun yang Dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwani rahimakumullah. Di sini ada banyak pelajaran. Singkatnya, Nabi Yusuf alaihissalam sedikit pun tidak ngomong kepada ayahnya di saat itu dan di hadapan saudara-saudaranya, tidak ngomong peristiwa yang buruk. Nabi Yusuf tidak mengatakan Allah baik banget sama aku dulu dibuang saudaraku di sumur, terus dikeluarkan sama Allah Ta'ala dari sumur. Kemudian aku dijual sebagai budak, ya Allah kirimkan menteri yang baik yang membeli aku. Tidak, tapi yang disebutkan adalah hal yang paling enak, yaitu keluar dari penjara yang gak ada kaitannya dengan saudara-saudaranya sama sekali, dan tidak berkisah, tidak bercerita tentang aku dulu masuk penjara. Itu enggak diceritakan, yang diceritakan Allah telah mengeluarkan aku dari penjara. Kemudian telah membawa kalian semua datang kepadaku. Semua ini hal yang enak, yang dikisahkan atau disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya. Tidak ada ngomong yang enggak enak. Yang diomongkan enak semua, yang diomongkan baik semua. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Kemudian Nabi Yusuf juga berkata, setelah sebelumnya, sekarang kita bisa kumpul bersama. Setelah sebelumnya dulu, setan menggoda aku dan saudaraku. Nabi Yusuf tidak mengatakan, dulu setan menggoda saudaraku. Padahal yang membuang saudara Nabi Yusuf, yang membuang kakak Nabi Yusuf. Iya, yang punya rasa cemburu berat sehingga iri adalah saudara Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak mengatakan setan telah menggoda kakak-kakakku. Tetapi justru beliau mengedepankan diri beliau terdahulu. Sungguh setan menggoda aku dan saudara-saudaraku. Dirinya yang ditujukan dulu, bukan saudara-saudaranya. Sementara saat itu Nabi Yusuf alaihissalam tidak digoda oleh syaitan dan tidak tergoda oleh syaitan. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengerti, maha alim dan maha bijaksana. Nah, ada satu kalimat di sini, inna rabbi latiful lima yasha. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku itu latif, maha lembut terhadap apapun yang Dia kehendaki. Nah, inilah orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang percaya sama Allah, apapun yang terjadi pada dirinya dapat lutuf minallah, dapat kelembutannya Allah, dapat pertolongannya Allah, lutuf ya. Makanya kita suka nyebut ya Latif, ya Latif, ya Latif, agar apapun yang terjadi itu terjadinya enak dan hasilnya bagus untuk kita. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang dalam sumur. Itu suatu hal yang gak enak. Tetapi Allah kirimkan segera musafir lalu yang memungut. Ya, itu namanya Latif. Ya, kelembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian musafir ini menjual dan menjualnya dibawa ke Mesir. Ya, dijual ini gak enak. Tetapi ada kelembutan Allah. Dibeli oleh menteri. Dibeli oleh menteri. Kemudian masuk penjara. Masuk penjara itu gak enak. Tapi Allah ada kelembutan di situ. Dalam penjara dijadikan Rasul dan setelah itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Yang mengeluarkan adalah raja. Begitu keluar langsung jadi orang kepercayaan raja. Di situ ada kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peristiwa yang dialami Nabi Yusuf, di situ ada kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita disuruh minta tiap hari, minta kelembutan. Ya latifan bi khalqih itu. Ya aliman bi khalqih. Ya, suruh baca tiap pagi, setiap habis subuh suruh baca, malam juga suruh baca. Insya Allah itu kalau kita baca, maka apapun yang terjadi ada lutuf,
Ada kelembutannya Allah Ta'ala sehingga hasilnya menjadi bagus untuk kita semua. Ayat yang ke-101. Rabbi. Setelah itu Nabi Yusuf berkata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa sebagai bentuk syukur. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Duhai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Susulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Apa maksud dari tafsir ayat ini? Ayat yang ke-101, Nabi Yusuf setelah hidup bersama ayahnya. Dikatakan setelah itu hidup kurang lebih 27 tahun, 20 tahun lebih ya. Setelah pertemuan itu ya 20 tahun lebih Nabi Yakub hidup bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setelah wafatnya Nabi Yakub, maka Nabi Yusuf melihat bahwasannya beliau telah mendapatkan semua kenikmatan, telah mendapatkan semua yang diinginkan orang, punya jabatan, punya kekayaan, punya ilmu, ya, punya ketampanan, semuanya punya keluarga yang bagus, ya, kakak-kakaknya kumpul semuanya, adiknya kumpul, kerabatnya kumpul, pindah ke Mesir semuanya. Jadi jamaah Allah syamlahu. Allah telah mengumpulkan keluarganya jadi satu. Ini kalau keluarga bisa kumpul itu nikmatnya luar biasa. Itu kekayaan yang tiada tara. Makanya leluhur orang-orang Jawa mengatakan mangan orang mangan sing penting kumpul. Nggak punya uang nggak jadi masalah, miskin nggak jadi masalah. Yang penting bisa bersama dengan seluruh anggota keluarga. Itu puncak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, kalau saat ini kita terhalang dari bertemu dengan sebagian anggota keluarga kita dengan adanya berbagai peristiwa yang terjadi, maka kita harus meniru sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam dan sabarnya Nabi Yakub alaihissalam, sabrun jamil. Jangan ngomong yang nggak baik, karena kalau semakin kita ngomong nggak baik, kita akan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomonglah yang baik, keluh kesahkan pada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan mendapatkan pertemuan yang indah, keindahan yang susah didapatkan dari pertemuan-pertemuan yang lain. Ikhwani rahimakumullah, setelah mendapatkan semua itu, Nabi Yusuf paham, ngerti, ya, ujung-ujungnya orang itu akan meninggal dunia. Ujung-ujungnya orang yang akan mati. Maka Nabi Yusuf berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, kamu telah beri aku kerajaan, ya Allah, engkau telah ajarkan aku takwil mimpi, ya Allah, engkaulah penguasa langit dan bumi, anta wali, ya Allah, engkaulah pelindungku, engkaulah pembelaku di dunia maupun di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Tolong ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Wafatkan aku sebagai seorang muslim. Dan tolong letakkan kedudukanku bis sholihin wa alhiqni bis sholihin. Jadikan aku di akhirat sana kumpul bersama orang-orang yang soleh. Siapakah itu? Ayahnya Yakub. Siapakah itu? Kakeknya Ishak. Siapakah itu? Mbah buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf pengen berkumpul bersama ayahnya, kakeknya, dan mbah buyutnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar diwafatkan sebagai muslim dan letaknya bersama leluhurnya yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, dalam tafsir dikatakan beberapa hari setelah membaca doa itu, Nabi Yusuf pun meninggal dunia. Nabi Yusuf pun meninggal dunia dengan merasakan semua kenikmatan dunia, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Punya ilmu, punya ketampanan, punya keluarga, punya kekayaan, punya kekuasaan. Semuanya ada di tangan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya beliau meninggal dengan husnil khatimah. Dan beliau punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang terpilih. Ya, orang-orang yang terpilih yang kita punya banyak pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang menarik di sini, para ahli tafsir mengatakan tidak ada satu nabi pun yang meminta meninggal dunia kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Saya baca di tafsir seperti itu. Jadi nggak ada nabi yang minta meninggal itu kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman itu yang minta meninggal ya, dalam keadaan hidup minta meninggal
hanyalah Nabi Yusuf alaihissalam, karena kerinduan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kerinduan yang besar kepada yang Maha menciptakannya, maka Nabi Yusuf ingin segera pindah ke alam akhirat. Ikhwani rahimakumullah. Di ayat 102 dikatakan di situ, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Ayat 102 dan 103. Kata Allah Ta'ala, kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah suatu hal yang gaib. Rasulullah SAW nggak punya cerita Nabi Yusuf, nggak lihat Nabi Yusuf, nggak hidup di zaman Nabi Yusuf, ya nggak ada bersama mereka beliau-beliau dalam peristiwa itu. Tetapi Rasulullah SAW bisa menceritakannya dengan detail, seakan-akan lagi melihat langsung peristiwa demi peristiwa. Bahkan percakapan saudara-saudara Nabi Yusuf pun Nabi Muhammad SAW tahu, rencana saudara Nabi Yusuf pun Rasulullah tahu. Kemudian apa yang dialami Nabi Yusuf pun Rasulullah tahu. Bagaimana di penjara Rasulullah tahu. Bagaimana Aziz Mesir, penguasa Mesir saat itu Rasulullah tahu. Kemudian bagaimana Zulaikha Rasulullah tahu. Ya, Nabi SAW mengerti semua itu. Kata Allah Ta'ala, inilah pengetahuan gaib yang nggak ada, nggak kelihatan ya, yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim, kata Allah, saat itu engkau tidak bersama mereka, nggak ada di tengah-tengah mereka. Ketika mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf bersepakat untuk melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ketika mempersiapkan tipu daya untuk melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, engkau tidak ada bersama mereka. Tapi engkau bisa menceritakannya dengan detail. Karena apa? Karena diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, walaupun kamu punya pengetahuan yang seperti ini, dan engkau wahai Nabi Muhammad SAW, pingin agar semua orang itu beriman, pingin agar semua orang itu percaya, maka hal itu tidak akan terjadi. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Banyak manusia yang tidak percaya, tidak beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya. Kemudian di ayat 104, wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Engkau sampaikan kisah ini, engkau ajak mereka ke jalan Allah, engkau tidak minta balasan apapun. Ya, enggak minta balasan apapun, gratis. Ya, gratis dan benar, tapi mereka tidak mau ikut. Hanya sedikit ya yang percaya. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Kata Allah Ta'ala, berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di langit maupun di bumi yang mereka itu berjalan melewatinya. Mereka mengerti akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka berpaling. Mereka enggak iman, mereka enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kalau toh ada di antara mereka ya di masa itu percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ditanya siapa Tuhanmu, mereka menjawab Allah. Tetapi ternyata mereka menyekutukan Allah dengan membuat sembahan-sembahan selain Allah. Mereka buat arca-arca yang disembah, buat patung-patung yang disembah, pohon-pohon yang disembah, batu-batu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian kalau ditanya siapa Tuhan kalian, jawabannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya sama Allah, tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang 107, apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya? Apa tidak takut mereka nanti tiba-tiba datang kiamat tanpa mereka sadari? Ikhwani rahimakumullah, di tafsir disebutkan kelak ya, kelak setelah semua tanda-tanda kiamat yang besar-besar itu terjadi, hari di saat kiamat itu terjadi, saat orang-orang lagi asyik belanja di pasar. Orang-orang lagi asyik belanja di pasar yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seburuk-buruknya manusia lagi dalam bisnisnya, tiba-tiba kiamat itu datang, mereka terkejut karena mereka tidak melihat tanda-tanda akan datangnya bencana yang besar tersebut. Ikhwani rahimakumullah, kemudian dikatakan di ayat yang 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, Allah merintahkan Rasulullah untuk menyampaikan, hadhihi sabili, inilah adalah jalanku dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kepada Allah dengan yakin, Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Maksudnya ala basirah, Nabi SAW itu kalau ngajak ke jalan Allah, yaitu dalil-dalilnya benar, datanya benar, faktanya benar, bukan lamunan, ya punya pegangan yang kuat, data yang kuat, dalil yang kuat, bukti yang kuat, nggak sembarangan. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak manusia ke jalan Allah dengan disertai bukti-bukti yang nyata. Kemudian di ayat yang ke-109, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau afala taqilun. Di ayat 109 Allah menyatakan, dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Nabi Muhammad SAW, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kalian mengerti? Afala ta'qilun. Jadi Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita semua, kalau dilihat kehidupan orang-orang yang terdahulu, ya, yang menentang para anbiya wal mursalin, semuanya binasa. Yang menentang para nabi dan rasul, semuanya binasa. Dan pemenangnya adalah para nabi dan rasul, serta orang-orang yang mengikuti mereka semua. Kemudian di ayat 110, hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Di ayat 110, sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya. Jadi kalau dilihat kaumnya sudah tidak mungkin bisa beriman, tentunya atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan bahwasanya kaummu tidak akan beriman lagi. Rasulnya semangat masih ngajak dakwah. Rasulnya semangat tidak berhenti dakwah. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya, siang dan malam 950 tahun berdakwah ngajak kaumnya untuk iman pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaumnya tidak masuk ke dalam agamanya Allah kecuali cuma sedikit, maka turunlah wahyunya Allah, tidak akan beriman lagi kaummu. Baru pada saat itulah Allah turunkan pertolongan dari langit. Datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami hendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa. Ya, rasulnya dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Ta'ala, kemudian azabnya diturunkan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tidak mau percaya kepada para nabi, tidak mau percaya kepada para rasul, tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, dari sini ada pelajaran yang luar biasa. Pelajarannya adalah bahwasanya para nabi dan rasul itu tidak pernah putus asa. Beliau terus menyampaikan sampai Allahnya sendiri yang menyetop. Stop, sudah cukup, berhenti, mereka tidak akan beriman. Saatnya kuturunkan bencana. Tapi ingat, ketika bencana itu turun kepada orang-orang yang nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingkar, Allah selalu menyelamatkan orang-orang pilihannya. Allah selalu menyelamatkan anbiya wal mursalin, Allah menyelamatkan pengikut mereka semua. Makanya kalau kita mengikuti orang-orang yang soleh, mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka apapun yang terjadi di muka bumi ini, Allah selalu akan berikan keselamatan dan pertolongan kepada kita semua. Wa akhiran, terakhir di ayat yang ke-111, Allah Ta'ala menyatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Di ayat 111, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah menyatakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Dalam kisah-kisah Nabi dan Rasul itu ada ibrah, ada pelajaran. Tapi buat siapa? Liulil albab, untuk orang-orang yang punya akal. Siapa yang berakal? Yang menggunakan akalnya untuk iman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang menggunakan akalnya untuk mengikuti ajaran para anbiya wal mursalin. Yang menggunakan akalnya dengan petunjuk hidayah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa memetik pelajaran dari setiap kisah para nabi dan rasul. Ikhwani rahimakumullah.
Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di surat Yusuf ini, saya dengan segala kekurangan saya, alhamdulillah kita bisa 5 hari belajar bersama. Dan kita bisa memetik banyak pelajaran. Lantas bagaimana kalau kisah ini disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada para sahabat. Disampaikan oleh Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat. Makanya sahabat menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena mereka lah, beliau adalah orang yang berakal, yang akalnya telah disinari cahaya hidayah Al-Quran dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari satu generasi orang soleh ke generasi orang soleh yang lain. Mereka mendapatkan informasi langit secara langsung tentang kehidupan para nabi dan rasul. Begini loh orang yang mengikuti manhajnya Allah. Gini loh orang yang ikuti jalannya Allah Ta'ala. Hasilnya selalu kemenangan di tangan mereka semua. Maka kalau hidup kita pengen menang, kita ikuti jalan mereka semua. Ikuti jalannya orang-orang yang soleh. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah kita pelajari selama 5 hari. Kita belajar bersama-sama bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang anak. Bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang pelayan. Bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang tahanan. Bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang menteri. Bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang adik terhadap kakak-kakaknya. Lengkap semuanya ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Dan juga bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang pria. Dengan segala pria normal. Ada nafsu di dalam dirinya yang harus dikendalikan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita melihat bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana beliau menjadi ayah yang bijaksana, menjadi ayah yang betul-betul sayang kepada semua anak-anaknya, seperti apapun kenyataan anak yang beliau hadapi. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa tuntaskan surat Yusuf. Mudah-mudahan berkah dan penuh rahmat.